Ya, ini adalah sebuah superkomputer yang canggih. Otak komputer atau CPU kini makin canggih. Setelah kecepatan CPU makin lama makin meningkat, kini dalam satu prosesor, komputer bisa mempunyai 2 otak atau yang disebut sebagai dual core, lalu meningkat menjadi 4 core, 8 core, 16 core, dan kini bisa sampai ke 64 core. Artinya ada 64 otak di dalam satu CPU, bekerja bersama di dalam satu komputer. Sama seperti ada 64 orang bekerja sama simultan dalam satu proyek. Dan kini teknologi komputer mengembangkan artificial intelligence atau kita kenal dengan sebutan AI. Robot-robot makin menyerupai manusia dan semakin canggih. Di tahun 2017, Hong Kong membuat sebuah robot yang sangat luar biasa yang bisa berbicara, menjawab pertanyaan. Dan Sophie, begitulah nama robot itu, diundang dalam acara CBS 60 menit, diwawancara di dalam acara CNBC, Forbes, New York Times, dan lain-lainnya. Dan uniknya, Sophie adalah satu-satunya robot yang mendapatkan kewarganegaraan dari Arab Saudi. Dianggap sebagai penduduk dan punya KTP, seperti seorang manusia yang normal. Sampai timbul pertanyaan, apakah Sophie bisa ikut pemilu? Bisa menikah? Atau kalau kita menekan tombol off pada Sophie, apakah itu termasuk pembunuhan? Sungguh menarik, bukan? Benarkah komputer dan robot lebih canggih dari manusia? Dalam banyak hal tentu iya. Komputer mempunyai kecepatan proses data yang melampaui kemampuan manusia manapun. Itu sebabnya komputer dipakai di kantor-kantor untuk data processing. Komputer mempunyai kemiripan dengan manusia. Dia punya CPU, manusia punya otak. Dia punya memori, manusia punya ingatan. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih kepada manusia, ciptaannya, yang tidak bisa disaingi oleh komputer manapun juga. Tidak ada komputer canggih manapun juga bisa merasa gembira, senang, sedih, bahagia, marah, jatuh cinta, bad mood, good mood. Dan itu semua ada pada manusia. Dan dalam hal ini, tidak ada robot digital dan mekanik ciptaan manusia yang mampu menyaingi manusia ciptaan Tuhan. Selain menciptakan otak supaya manusia bisa berpikir dan membuat pertimbangan, dan menciptakan otot supaya manusia bisa bergerak secara mekanik, Tuhan menciptakan hormon, satu peristiwa kimia di dalam otak manusia, agar manusia bisa mempunyai perasaan. Pertanyaannya, mengapa? Sebab tanpa perasaan, manusia tidak bisa merasa bahagia. Tuhan tidak ingin menciptakan robot. Dia ingin manusia ciptaannya bisa merasakan kasihnya, bisa merasakan keindahan ciptaannya, bisa mengasihi orang lain, bisa mengasihi Tuhan, bisa bersyukur, dan bisa jatuh cinta. Dan semua itu ada di dalam hormon-hormon yang Tuhan berikan kepada manusia. Hormon dalam tubuh kita itu adalah satu bukti yang kuat bahwa Tuhan ingin kita bahagia. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Bukan hanya hidup yang biasa-biasa saja, tapi hidup yang penuh kelimpahan. Jika hidup kita sehat, maka semua hormon itu akan diaktifkan oleh program di dalam tubuh kita dan akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Namun jika kita melanggar prinsip-prinsip hidup sehat, maka akan timbul ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh kita, dan program-program tubuh kita tidak bisa bekerja dengan baik untuk menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan tersebut. Itu sebabnya kalau kita mau hidup yang berkelimpahan, kita harus juga hidup sehat. Dan itu juga sebabnya di dalam setiap kebaktian CMC kita selalu ada ruang tips kesehatan supaya Anda bisa sehat. Hormon pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah serotonin. Saya beri nama hormon ini hormon damai sejahtera. Jika jumlah serotonin yang diproduksi cukup, kita semua akan mampu untuk merasakan kedamaian, peace of mind. Anda pernah merasakan rasa damai sejahtera? Apakah Anda rasakan damai sejahtera saat lagu-lagu pujian dinyanyikan di awal acara tadi? Atau waktu pagi hari Anda bangun lalu mendengar suara burung bernyanyi? Anda rasakan kedamaian? Saat anak Anda datang kepada Anda lalu kemudian memeluk Anda, bagaimana perasaan Anda? Ada rasa damai? Dari mana datangnya perasaan itu?
Pelukan itu trigger satu peristiwa kimiawi di otak Anda, yaitu diproduksinya hormon serotonin, lalu Anda merasakan kedamaian yang sulit diungkapkan. Canggih bukan Tuhan kita? Tanpa serotonin, kita tidak akan mampu merasakan kedamaian. Kita akan selalu dicekam ketakutan, tidak mampu menghadapi tantangan, masalah, dan akan selalu merasa khawatir, takut, dan akhirnya depresi. Dan kita bahkan tidak bisa tersenyum. Seorang istri yang stres dibawa oleh suaminya ke dokter. Istri itu saking stresnya tidak pernah bisa tersenyum. Setelah diwawancara, lalu kemudian dokter memahami penyebabnya. Lalu dia menyuruh wanita itu berdiri, lalu dokter itu memeluk wanita itu. Dan wajah wanita yang tadinya muram tidak tiba-tiba mulai tersungging sebuah senyuman. Dan suaminya kaget melihat untuk pertama kalinya istrinya tersenyum. Pelukan itu telah trigger produksi serotonin di dalam otak wanita itu. Lalu dokter itu melihat kepada suaminya dan dia katakan kepada suami daripada wanita itu, Anda sudah mengerti bukan? Ini yang istri Anda butuhkan. Sang suami mengangguk-angguk dan berkata kepada dokter, baik dokter, saya hanya bisa mengantar istri saya 2 kali seminggu ke tempat ini. Saya pikir tidak ada suami yang menonton acara ini yang berpikiran sama dengan pria itu. Mengapa Tuhan harus menciptakan hormon serotonin? Karena Tuhan ingin kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Dan itu mustahil tanpa perasaan damai sejahtera. Itu adalah karunia Tuhan kepada kita supaya kita bisa mempunyai hidup yang berkelimpahan. 2 Tesalonika 3:16 mengatakan, dan ia adalah Tuhan damai sejahtera. Kiranya dia mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepadamu. Jika serotonin di dalam otak kita bekerja normal, kita bisa menjadi pembawa damai. Dimanapun kita berada, kedamaian akan terasa dan bahkan menular. Ucapan kita akan menenangkan orang, memadamkan api perseteruan. Dan ini tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada hormon serotonin di dalam otak kita. Dan jika Anda ingin mendapatkan banyak hormon-hormon kebahagiaan, berjemur sinar matahari, berolahraga, dan makan banyak sayuran dan buah-buahan, dan itu akan memicu hormon-hormon itu bekerja di dalam tubuh Anda. Untuk melengkapi kebahagiaan manusia, Tuhan berikan satu hormon lagi yang disebut sebagai melatonin. Melatonin memberikan kita tidur yang nyenyak. Bayangkan Anda pulang dari kerja, tubuh kelelahan, dan Anda harus duduk dengan mata yang terbelalak sampai besok pagi. Lalu kemudian pergi lagi bekerja dengan tubuh yang semakin kelelahan. Anda akan sangat menderita. Dan itu sebabnya Tuhan memberikan kita hormon melatonin. Hormon ajaib ini keluar menjelang malam pada saat hari mulai gelap. Dan saat melatonin itu diproduksi, mata mulai terasa berat dan kita mengantuk dan ingin segera tidur. Dan pada saat kita tidur dan bangun besok pagi, apa yang terjadi? Semua kelelahan kita lenyap, kita siap untuk beraktivitas. Banyak orang yang tidak bisa tidur. Mereka mau bayar mahal untuk bisa tidur. Jika Anda tidak tidur untuk 2 malam, apa yang terjadi? Bisakah kita bahagia? Tidak, kita akan merasa depresi yang hebat. Tidur adalah komponen yang penting dalam hidup ini. Dan Tuhan memberikan kita tidur nyenyak dalam bentuk melatonin. Sehingga kita tidur di malam hari dan besok pagi bangun dengan hati yang gembira. Mazmur 4:9 mengatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tuhan memberikan melatonin untuk melengkapi kebahagiaan kita. Jadi malam sudah tiba, lepaskanlah semua gadget Anda, matikan TV Anda, lampu Anda, dan membiarkan melatonin bekerja untuk membuat Anda terlelap. Dan tubuh Anda akan direparasi untuk menghadapi kesibukan di esok hari. Setelah Tuhan memberikan kita serotonin, melatonin, apakah kita sudah bahagia? Apakah kedua hormon itu sudah cukup membuat kita bahagia?
Cukup itu tidak cukup buat Tuhan. Ia ingin kita tidak hanya cukup, tetapi berkelimpahan. Maka Tuhan tambahkan satu hormon lagi, yaitu endorfin. Saya beri nama hormon itu sebagai hormon sukacita. Endorfin membuat kita bisa tersenyum. Tanpa endorfin kita akan selalu merasa sedih dan tertekan. Orang yang kekurangan endorfin akan punya muka yang panjang. Kalau berjalan, maka mukanya akan selalu melihat ke bawah. Tidak ada sukacita, no joy, tidak ada kegembiraan, dan Tuhan tidak suka makhluk ciptaannya terlihat sedih dan menderita. Itu sebabnya Dia menciptakan hormon endorfin untuk membuat kita bahagia. Endorfin bagaikan morfin alami tanpa side effect. Dan ini semua peristiwa terjadi secara kimia di dalam otak kita. Dan endorfin juga bisa menekan rasa sakit di saat dibutuhkan, di saat yang genting. Seperti seorang prajurit yang tertembak di medan peperangan, dia masih mampu melarikan diri dan tidak merasa sakit. Karena tubuh memproduksi endorfin dalam jumlah yang banyak untuk menolong prajurit itu di saat genting. Luar biasa, bukan? Tuhan ingin kita merasakan sukacita. Karena tanpa sukacita, kita tidak mungkin memiliki hidup yang berkelimpahan. Itu sebabnya Tuhan membuat program agar otak kita memproduksi hormon ajaib ini. Sehingga kita mampu untuk tersenyum dan kita mampu untuk tertawa. Saudara sekalian, jangan sia-siakan ciptaan Tuhan untuk kita hanya oleh karena ada banyak masalah di dalam hidup kita. Sebab jika kita bergembira, jika kita tersenyum, jika kita tertawa, kita juga membuat Tuhan mencapai tujuannya, yaitu membuat makhluk yang berbahagia. Endorfin membuat kita tertawa. Dan tertawa akan trigger lebih banyak endorfin untuk diproduksi. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 4. Dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tersenyumlah, tertawalah. Kali ini, saya sungguh-sungguh ingin meminta Anda semua untuk membuka video Anda. Saya ingin sekali lagi minta Anda untuk bersukacita di dalam Tuhan dengan tersenyum untuk Tuhan. Senyum semanis-manisnya. Saya akan tunggu Anda membuka video. Sambil tersenyum, katakan kepada Tuhan, terima kasih atas hormon endorfin. Dan saya berbahagia. So sekalian, ucapkan ini setiap pagi dan tersenyum untuk Tuhan. Saudara boleh tetap membuka video. Setelah Tuhan memberikan Anda hormon serotonin, supaya Anda bisa merasakan damai sejahtera, dan memberikan Anda hormon melatonin, supaya Anda bisa tertidur lelap, dan memberikan Anda endorfin, supaya Anda bisa tersenyum. Dan Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Tuhan memberikan kita hormon berikutnya yang disebut sebagai kolesitokinin, atau saya singkat menjadi CCK. Saya kasih nama hormon ini hormon kepuasan. Hormon CCK ini diproduksi oleh sel otak dan memberikan Anda rasa puas. Kapan Anda merasakan CCK bekerja? Saat Anda lapar dan Anda makan, kemudian Anda terasa nikmat, kenyang, dan puas. Tanpa CCK kita tidak akan pernah merasakan kepuasan saat kita makan ataupun melakukan apa saja. Saudara sekalian, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, berapa baik suami Anda, atau berapa baik istri Anda. Tanpa hormon CCK kita akan selalu mengeluh dan bersungut-sungut, tidak merasa cukup. Anda tidak mengenal kata puas. Sudah punya mobil, tetapi begitu lihat tetangga punya mobil lebih bagus, Anda pengen mengganti mobil Anda. CCK jika diproduksi dengan cukup, itu akan membuat Anda merasa puas dengan apa yang Anda miliki, merasa satisfied, content. Kita tidak perlu hutang kredit card, puas dengan apa yang kita miliki, puas dengan istri kita, puas dengan suami kita, puas dengan pekerjaan kita, puas dengan anak kita. Setiap bangun tidur, saudara sekalian, hitung 5 berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Berjanji kepada Tuhan, Tuhan, hari ini saya ingin merasakan kedamaian melalui hormon serotonin yang Tuhan berikan. Saya mau merasa sukacita melalui hormon endorfin yang Tuhan berikan. Saya mau merasa bersyukur dan merasa puas dengan hormon CCK yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat hidup saya berkelimpahan. Saya merasa bahwa hormon-hormon tadi sudah cukup membuat kita bahagia. Tetapi Tuhan mengatakan tidak cukup. Ia berikan kita satu hormon lagi. Hormon itu namanya dopamin.
Saya kasih nama hormon itu hormon kegembiraan dan kemesraan. Dopamin bisa membuat kita merasakan satu kegembiraan yang meluap-luap. Misalnya Anda sedang menonton sepak bola, lalu Anda melihat Cristiano Ronaldo mengiring bola, meliuk-liuk melewati lawan-lawannya, dan mengakhiri dengan sebuah tendangan yang keras, dan bola itu melewati jangkauan kiper, dan langsung meleset ke dalam gawang. Maka Anda akan bangun dan berteriak, "Gol!" Siapa yang membuat Anda berteriak kegirangan? Bukan Ronaldo, tetapi adalah hormon dopamin yang memberikan Anda kegembiraan yang meluap-luap. Tanpa dopamin, ketika Anda melihat bola itu melesat ke dalam gawang, Anda akan mengatakan, "Oh ya, bolanya masuk ke dalam gawang, gol." Sebuah fakta, tidak ada kegembiraan. Dan Tuhan tidak mau manusia hidup tanpa excitement. Dia mau kita gembiranya full, tidak tanggung-tanggung. Inilah sebabnya Tuhan menciptakan dopamin yang bekerja di dalam otak Anda, membuat Anda bisa merasakan satu kegembiraan yang meluap-luap. Dopamin juga memicu romantisme. Pria bisa memberikan bunga kepada kekasihnya, bisa mengajak istrinya candlelight dinner, mau memeluk istrinya dengan penuh kasih sayang. Itu semua karena pekerjaan dari si dopamin ini. Dan kalau suami Anda tidak pernah ajak Anda makan malam dengan lilin yang menyala, atau tidak pernah memberikan Anda bunga di saat ulang tahun atau anniversary, ada kemungkinan produksi dopaminnya terganggu. Lebih baik kasih lebih banyak sayuran dan buah-buahan. Setelah Tuhan menciptakan semua hormon-hormon ini agar kita memiliki satu hidup yang berkelimpahan, agar kita bisa merasakan satu damai yang sejahtera, agar kita bisa tertidur lelap, agar kita bisa tersenyum, agar kita bisa merasa puas, agar kita bisa merasakan kegembiraan yang meluap-luap, agar kita bisa merasa dicintai, merasa mencintai. Kemudian Anda bangun tidur, lalu kemudian yang pertama kali Anda lakukan adalah mengeluh, bersungut-sungut, apalagi kalau itu adalah hari Senin. Lalu Anda pergi bekerja dengan wajah yang berkerut, dan kemudian Anda tidak puas dengan pekerjaan Anda. Anda marah kepada bos Anda marah kepada teman kerja Anda. Lalu kemudian Anda pulang kerja, bahkan tidak memeluk istri Anda yang menyambut Anda. Anda bahkan tidak menyapa anak-anak Anda. Anda tidak mau tersenyum, Anda tidak mau tertawa, hidup terasa hambar, tidak ada kedamaian. Anda merasa stres sampai tidak bisa tidur dan harus dibantu dengan obat tidur. Saya mau bertanya, siapa yang kita kecewakan? Adalah Tuhan yang telah bersusah payah merancang semua hormon-hormon itu supaya bisa membuat hidup kita bahagia dan berkelimpahan. Tetapi kita memilih untuk hidup di dalam penderitaan. Saya akan tutup dengan sebuah hormon yang terakhir. Hormon itu adalah oksitosin. Saya beri nama hormon itu kasih sejati. Karena pada saat oksitosin diproduksi, kita merasakan satu kebahagiaan, satu kenikmatan yang luar biasa. Ini dirasakan ketika seorang pria bertemu dan jatuh cinta kepada seorang wanita dan mengatakan, "Kamu adalah belahan jiwa saya." Dan ketika pria itu mengatakan, "Aku cinta padamu," lalu mereka berdua akan merasakan satu perasaan yang luar biasa yang tidak bisa diungkapkan. Seperti dalam lagu ciptaan Titiek Puspa, jatuh cinta berjuta rasanya, serasa dunia milik mereka berdua. Tetapi sesungguhnya peristiwa kimia apa yang terjadi? Hormon oksitosin diproduksi dalam otak sepasang sejoli itu yang sedang jatuh cinta. Hormon itu juga keluar saat suami dan istri bercinta. Hormon itu keluar saat seorang ibu menyusui anaknya. Oksitosin membuat seorang ibu bersedia untuk menjaga anaknya yang sakit sepanjang malam. Seorang ibu tidak segan-segan memberikan nyawanya sekalipun untuk melindungi anaknya. Pertanyaannya adalah, dari mana perasaan cinta yang begitu meluap-luap itu ada? Hormon oksitosin. Hormon itu adalah esensi dari sifat Tuhan yang adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sebab Allah adalah kasih. Tuhan ingin kita merasakan kasih sejati dengan memberikan kepada kita hormon oksitosin. Dan hormon itu melengkapi kebahagiaan manusia dan membuat hidup kita berkelimpahan.
Saudara sekalian, memeluk seorang wanita yang bukan istrimu mungkin bisa memicu hormon dopamin. Tetapi saat seorang suami memeluk istri yang dia cinta, yang dia kasih, yang ingin dia lindungi, hormon oksitosin akan dilepaskan. Tuhan kita sungguh luar biasa. Kalau Anda mau memperhatikan, hormon yang lain bisa dinikmati sendirian. Hormon oksitosin dinikmati oleh dua insan yang merasakan satu oneness, kesatuan atau menjadi satu. Walaupun orang yang kita cintai kadang-kadang bisa menyakiti kita. Banyak suami yang selingkuh meninggalkan istrinya. Banyak anak yang menyakiti hati orang tuanya. Bagaimanapun orang tuanya mengasihi dia. Namun ada satu oneness, kesatuan yang abadi yang akan melengkapi kebahagiaan kita, yaitu oneness dengan Tuhan. Menjadi satu dengan Allah kita. Mencintai Tuhan dengan sepenuh hati akan memicu keluarnya hormon kasih ini. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka pada saat kita melekat pada Tuhan, pada saat kita tinggal di dalam Tuhan, oksitosin akan dihasilkan. Dan kita akan merasakan satu perasaan yang sangat bahagia. Apapun masalah yang kita hadapi. So sekalian, orang Tionghoa sangat bijak ketika menciptakan huruf Fu, yang artinya adalah berkat atau kebahagiaan. Sebentar lagi Imlek, karakter ini akan bertebaran di mana-mana. Nah, karakter Fu yang artinya kebahagiaan itu ada radikal Tuhan di sebelah kirinya, lalu di sebelah kanannya ada satu manusia dan taman. Yang dipercaya ini adalah radikal yang menggambarkan Adam di dalam Taman Eden. Dan walaupun Taman Eden itu sangat indah, tetapi karakter Fu bukan satu orang di taman, tetapi ada Tuhan dengan satu orang di taman. Yang menunjukkan bahwa sumber kebahagiaan Adam bukan pada tamannya, walaupun indah, tetapi ada pada radikal Tuhannya. Dan jika Anda sudah memiliki segala sesuatu, Anda punya banyak rumah, banyak mobil, banyak deposito, banyak saham, dan Anda belum merasakan kebahagiaan yang sejati, coba tambahkan radikal Tuhan di dalam hidup Anda. Dan hormon oksitosin akan diproduksi, dan itu akan membuat hidup Anda berkelimpahan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Biarlah semua hormon yang sudah Tuhan berikan kepada kita akan membuat hidup kita adalah hidup yang diberkati dan hidup yang berkelimpahan. Tuhan memberkati.